Saya ditelepon dari pemilik sewa rumah, dia bilang ingin putus kerja sama sewa rumahnya. Kemudian saya dikabarkan kalau tetangga sekitar juga menolak kehadiran kita di rumah. Saya masih tanda tanya ya, apakah saya dagang mereka nanti nyinyir, barangnya bekas orang penyakit COVID gitu. Makanya itu yang saya khawatirkan. Dan COVID-19 ini bukanlah aib. Gimana Pak kabarnya atau gimana Bu kabarnya, sehat gak? Alhamdulillah sehat, itu udah sangat-sangat luar biasa buat saya. Sejak diumumkan pada awal Maret lalu, corona telah menginfeksi lebih dari 300.000 orang di Indonesia. Hingga kini, angka kesembuhan tercatat lebih dari 250.000 orang. Corona meninggalkan beragam kisah bagi mereka yang pernah terpapar. Di antaranya, meski telah dinyatakan sembuh, penyintas COVID-19 masih mendapat perlakuan buruk akibat stigma di lingkungan sekitar. Tim Berkas Kompas mewawancarai NN, penyintas COVID-19 yang dinyatakan positif pada awal Agustus lalu. Demi keamanan NN, kami sengaja menyamarkan identitasnya. Kabar baik datang pada akhir September. NN dinyatakan negatif COVID-19. Kebahagiaan NN saat mendapat izin pulang dari rumah sakit tempat isolasi terpapar corona luluh lantak. Saat ia mendapat kabar, warga di lingkungan rumahnya meminta NN dan keluarga pindah meski telah sembuh dari corona. Saya diinfokan dari pemilik rumah sewa, dia bilang kalau warga menolak kehadiran kita untuk ada di rumah. Saya ditelepon dari pemilik sewa rumah, dia bilang ingin putus kerja sama sewa rumahnya. Kemudian saya dikabarkan kalau tetangga sekitar juga menolak kehadiran kita di rumah. Reaksi warga akhirnya mereda setelah pihak rukun tetangga dan puskesmas turun tangan memberikan penjelasan. Tetapi kekhawatiran stigma kembali terjadi masih menghantui. NN tidak ingin dianggap menjadi penyebar virus jika ada warga lainnya terpapar COVID-19. Akhirnya, ia dan keluarga memutuskan pindah rumah. Setelah kami mengalami penolakan dari warga yang menolak kehadiran kami khawatir kalau nanti ada kasus serupa di lingkungan kami, kami yang disalahkan. Karena mungkin warga situ mengira kami yang membawa virus gitu. Paling berat adalah ketika mengalami sanksi sosialnya. Bagi kami itu kayak hal yang gak kita duga gitu. Justru poinnya adalah ketika kami sudah ketahuan positif, kami langsung melakukan isolasi mandiri, terus melakukan isolasi di wisma atlet dan rumah sakit karena kami peduli terhadap lingkungan kami. Berdasarkan survei lapor COVID-19 dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, penyintas dan penderita COVID-19 mengalami sejumlah jenis stigma. Stigma berupa buah bibir atau diperbincangkan, dikucilkan, disebut pembawa virus, dan perundungan media sosial menjadi jenis stigma yang paling banyak dialami penderita dan penyintas COVID-19. Selain itu, sejumlah responden pun mengungkap pengalaman stigma berupa penolakan dalam mendapatkan fasilitas umum, tidak mendapatkan bantuan, diusir dari lingkungan, hingga diberhentikan dari pekerjaan. Pada awal pandemi, negara meluncurkan layanan konseling kesehatan jiwa bernama Sejiwa. Layanan ini menjadi upaya negara merespons meningkatnya persoalan psikologis yang muncul akibat COVID-19. Tetapi nyatanya,
Guncangan psikis akibat stigma dan perlakuan buruk dari lingkungan sekitar masih dialami penyintas COVID-19. Lalu apa kata negara? Jadi masyarakat belum mendapatkan informasi yang lengkap sebetulnya bahwa misalkan seorang penyintas COVID-19 tidak lagi menjadi sumber penularan karena mereka sudah dinyatakan negatif. Jadi yang kami lakukan adalah mengedukasi masyarakat sebaik mungkin tentang apa itu COVID-19, apa itu COVID-19. Stigma dari lingkungan sekitar juga dialami oleh SS, penyintas COVID-19 lainnya yang ditemui oleh tim Berkas Kompas. Dia dan 4 orang anggota keluarganya dinyatakan terpapar COVID-19 pada pertengahan April lalu dengan status tanpa gejala. Sebulan kemudian, SS dan keluarga dinyatakan sembuh dari COVID-19. Tetapi perlakuan dan pandangan negatif warga terhadap SS terus terjadi hingga kini, termasuk kepada anggota keluarganya yang sama sekali tak terinfeksi corona. Kalau untuk di istri saya, dia bilang, ini dia nih orangnya nih, bapaknya dia yang awal bawa virusnya gitu, Mbak. Berikut anak saya yang anak saya yang pertama kan umur 8 tahun saat itu, dia emang aktivitasnya bermain sama teman-temannya segala macem, tuh kayak anak-anaknya tuh ditarikin, gak boleh main sama anak saya lagi. Stigma yang dialami SS telah terjadi sejak ia dan keluarganya berstatus suspek COVID-19. Dia dan anggota keluarganya pun menjalankan karantina mandiri di rumah. Namun, warga langsung bereaksi dengan mengusir SS dan keluarga keluar dari lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi saya dapat info itu dari Pak RW. Pemilik kontrakannya sendiri nggak ngomong langsung ke saya. Info Pak RW itu yang diomongin ke saya sesuai omongan kontrakan. Pemilik kontrakan itu bilang dia nggak mau saya dan keluarga isolasi mandiri di tempatnya dan minta dipindahkan. Saya dengar ada yang teriak, rumah keluarga pembawa virus dari rumah orang tua saya samping. Tapi saya nggak tahu siapa yang teriak, cuman suara itu kedengeran. Perlakuan negatif dari warga sempat membuat kondisi psikis SS terpuruk. Dengan upaya kuat, SS bisa melewati tahapan guncangan psikologis yang dialaminya. Saya sempat mau putus asa gitu. Putus asanya saya sampai sempat minta surat keterangan bebas COVID dan saya minta ditempelin itu lembaran itu di depan rumah saya, di rumah keluarga saya. Saya benar-benar nggak ada orang gitu, nggak ada orang yang sempat support keluarga saya saat itu. Stigma akibat terpapar virus corona juga berdampak pada sumber penghasilan penyintas COVID-19. Perekonomian mantan penderita corona porak-poranda, sulit untuk pulih akibat stigma yang masih menyelimuti. Barangnya bekas orang penyakit COVID gitu, makanya itu yang saya khawatirkan gitu.